Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuha al-hadiruna wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kama bada'na fi al-barihati qubayla salati tarawih fima yata'allaqu bi riwayati al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ani sahabati Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi malam kita telah memulai dengan potongan hadis riwayat al-Imam Bukhari yang berbunyi anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, bersama orang yang engkau cintai. Bersama dalam hal apa? Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi malam, menghasilkan 2 poin. Bersama dalam hal at-tabi'i, karakter, tabiat, watak. Jadi seseorang itu dari dunia ini sudah dikumpulkan sesuai dengan karakternya. Kalau karakternya itu orang lembut, maka akan dikumpulkan dengan orang yang lembut. Kalau karakter orang itu bengis, maka dia akan berkumpul dengan pasukan-pasukan bengis. Kalau orang itu tipenya pemaaf, dia akan bertemu terus dengan hamba-hamba Allah pemaaf. Kalau memang kebiasaan dia kasar, suka melaknat, mencela, mencaci, maka dia akan berkumpul bersama karakter yang sama. Kemudian juga dari sisi al-aqli, pola pikir, orang itu akan selalu bersama yang sefikrah, yang sepemikiran dengannya. Kalau dia hari-harinya pemikirannya hanya bisnis, dia akan mencari lingkungan yang sama. Kalau sehari-harinya ia seorang politikus, dia akan mencari grup yang sama. Secara pemikiran juga demikian. Kalau memang pemikirannya nyeleneh, liberal, dia akan mencari pola pikir yang sama di mana komunitasnya itu. Maka dari sini sedang jemaah sekalian melahirkan 2 hal. Yang 2 hal ini menjadi perhatian penting dan menjadi inti dari hadis ini. Hal yang pertama adalah dengan adanya potongan hadis tadi anta ma'aman ahbabta, melahirkan rasa takut. Pertama, takut berteman, takut mencintai orang-orang yang tidak dicintai Allah. Takut berteman, takut mencintai orang-orang yang membenci Allah. Karena nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka itu. Kita takut mencintai Fir'aun karena kita tidak mau dibangkitkan bersama Fir'aun dan keronco-keronconya. Kita takut mencintai orang-orang yang tidak beriman karena kita khawatir dibangkitkan bersama mereka, orang yang tidak beriman. Ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Ini dalam konteks kita sebagai orang beriman. Wahai orang-orang beriman, jangan ambil teman dekat orang selain kamu. Nah, ini ayat. Dan Allah sebutkan secara dunia saja bagaimana karakter mereka yang di luar orang beriman itu kebenciannya kepada orang beriman
Dari lisan mereka itu pun sudah nampak jelas kebencian mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Yang mereka sembunyikan kebencian di dalam dada mereka itu lebih besar. Yang di lisan saja sudah jelas. Apalagi dunia terbuka hari ini, sangat-sangat nampak jelas. Sering kita mendengarkan cacian mereka terhadap Islam, kebencian mereka terhadap Islam. Tidak tertutup lagi. Kalau dulu belum ada media sosial, masih mungkin ada yang sembunyi-sembunyi, tapi sekarang terang benderang kebencian terhadap Islam itu. Dan Allah ingatkan, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersembunyi di dada mereka itu, kebenciannya terhadap Islam itu jauh lebih besar. Dalam ayat yang lain, misalkan di surat At-Taubah atau surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala ingatkan umat Islam, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah enggan, melainkan Allah sempurnakan cahaya ini. Nah, ini poin pertama. Dengan adanya hadis tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, maka muncul rasa takut kita berteman mencintai orang-orang yang Allah sudah vonis menjadi penghuni neraka misalkan, atau orang-orang yang sudah disebutkan ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya penghuni neraka? Misalkan orang yang sombong. Orang sombong itu nggak boleh masuk surga. Nggak boleh masuk surga. Walaupun kesombongan yang ada dalam hati itu disebutkan dalam hadis misqala dzarrah, seperti biji sawi atau yang lebih kecil dari itu. Itu nggak boleh masuk surga. Nah, kita nggak mau mencintai orang seperti itu. Oleh karenanya secara khusus kepada kita ini anak-anak muda, jangan salah memilih idola. Jangan salah memilih orang yang kita kagumi. Kalau pemuda muslim benar-benar menghayati hadis ini, nggak mungkin ada pemuda muslim mencintai Ronaldo, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena khawatir dengan hadis tadi, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kau cintai. Sedangkan Ronaldo itu bukan orang Islam. Bagaimana kita mau mencintai dia, nanti dibangkitkan sama dia? Ini khusus untuk anak muda ini, jangan salah pilih. Dan salah pilih teman itu nanti akan menjadi penyesalan di akhirat. Dalam surah Al-Furqan, mungkin ini ada satu poin khusus lebih panjang nanti, bagaimana penyesalan orang yang salah dalam memilih teman di dunia ini. Jadi ini memunculkan rasa takut. Setiap hari ketika kita ingin memilih idola, memilih orang yang kita cintai, kita ingat hadis ini, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Kemudian poin kedua, tadi rasa takut muncul. Poin kedua ini muncul rasa harap, ar-roja namanya. Bagaimana itu harap? Seperti lanjutan hadis itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang menggembirakan kami melebihi ungkapan Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu dilanjutkan oleh Anas bin Malik, arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, aku berharap. Sebelumnya disebutkan uhibbun nabiyya wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi wa iyyahum. Kata beliau, aku mencintai Rasul, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap bersama mereka di surga dengan sebab cintaku kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, meskipun tentu saya belum sanggup beramal seperti amalan mereka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum sanggup kita beramal seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bengkak-bengkak kaki beliau untuk qiyamul lail,
belum sanggup kita. Nabi SAW disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'ilun Nabi, bagaimana salat malam beliau, 1 rakaat selesai Al-Baqarah. Ada sahabat mengira, oh ini mungkin selesai Baqarah, rukuk. Ternyata lanjut Ali Imran. Sudah menjelang habis Ali Imran, ada sahabat dalam hati mengatakan mungkin selesai ini. Lanjut lagi An-Nisa. Kemudian lanjut lagi, ada yang menyebutkan Al-Maidah, ada yang menyebutkan Al-An'am, tapi itu mirip-mirip jumlahnya. 5 juz lebih kurang. 1 rakaat. Mungkin kita belum sanggup seperti itu, tapi kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin rasanya menikmati ibadah seperti beliau nikmati. Kita mencintai Abu Bakar, kita mencintai Umar, kita mencintai Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai harap bagi kita. Meski amalan belum seperti mereka, tapi mudah-mudahan dengan cinta kita kepada mereka ini bisa mengantarkan kita bersama-sama di dalam surga dengan mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai bentuk rasa tawadhu beliau, rendah hati beliau mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku belum termasuk orang soleh. Ini bentuk tawadhu beliau. Kita kenal siapa itu Al-Imam Syafi'i, orang soleh, tidak diragukan lagi, diakui oleh orang-orang di masa beliau dan setelah beliau sampai hari ini. Tapi rasa tawadhu beliau, aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku belum termasuk orang soleh. Maka ungkapan ini perlu juga kita ungkapkan, aku mencintai para penghafal Al-Quran meskipun belum sanggup menghafal Al-Quran. Aku mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW meskipun masih ada halangan, belum mampu aku amalkan. Misalnya di sebuah lembaga tidak boleh laki-laki berjenggot misalnya, sedangkan jenggot ini adalah sunnah Nabi SAW. Ada kerinduan, cinta kita, ya Allah, aku ingin sekali seperti mereka yang mengamalkan sunnahmu. Tapi apalah daya, masih berada dalam sebuah lingkungan tidak boleh, tidak diberikan kebebasan hak asasi manusia berjenggot. Kan ada sebahagian lembaga seperti itu. Juga para ibu-ibu misalkan, ya Allah, aku mencintai mereka wanita-wanita yang menutup auratnya secara sempurna, memakai jilbab besar, bahkan ada di antara mereka menutup seluruh wajahnya. Aku mencintai mereka, tapi apalah daya, belum mampu, masyarakatku belum siap menerimanya. Misal, tapi ada kecintaan seperti itu. Mudah-mudahan dengan cinta kita terhadap orang-orang soleh tersebut, kita pun digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.